Tanpa 4 unsur ini yang ada di diri kita, kita tidak jadi apa-apa. Apalagi mau jadi makhluk atau manusia, tidak mungkin. Kita tersusun dari 4 anasir ini. Setelah terbentuknya 4 unsur yang saya katakan tadi, tanah, air, angin, dan api yang ada di diri kita, maka lahirlah yang namanya roh. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi, ada perjanjian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas masih seputar jati diri Satrio Piningit. Satrio Piningit ini sudah sangat banyak dibincangkan, dibicarakan, dibahas oleh berbagai kalangan, baik para ilmuwan, ulama, maupun para spiritual. Kehadiran Satrio Piningit sangat diharapkan, sangat didambakan oleh umat manusia, khususnya orang-orang yang merasa tertindas, tidak mendapatkan keadilan, dijajah, mereka dizalimi dengan adanya berbagai macam musibah dan bencana di berbagai tempat, sehingga keadaan atau kondisi yang seperti ini seolah-olah membutuhkan suatu sosok yang mampu mengendalikan atau yang sanggup memperbaiki keadaan yang begitu sudah sangat mengkhawatirkan. Dalam hal bencana-bencana yang terjadi di dunia ini atau di planet bumi ini, menurut pemikiran dan imajinasi saya secara pribadi, hal itu tidak terjadi dengan sendirinya tanpa sebab, karena hukum yang ada di muka bumi ini yaitu hukum sebab akibat. Sebagai hukum yang ada di alam semesta ini, dengan berdasarkan hukum ini, maka apa yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh kita manusia-manusia yang tanpa kita sadari, yang kita lakukan, yang kita perbuat di muka bumi ini, baik dengan alam maupun lingkungan serta sesama manusia di muka bumi ini. Hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan lingkungan serta sesama manusia, nilai-nilai luhur sudah diabaikan. Jangan dikira alam ini dengan manusia tidak punya hubungan yang khusus, dalam artian hubungan yang terjadi antara alam semesta dengan diri kita,
Jangan dikira tidak ada hubungan seperti itu. Hubungan antara manusia dengan alam semesta itu ada hubungan khusus yang disebut hubungan, bagi saya sebut sebagai hubungan tarik-menarik. Artinya tanpa diri kita berarti alam pun tidak ada. Adanya alam semesta ini karena ada diri kita. Berarti di sini ada hubungan yang khusus, hubungan yang begitu tidak bisa terpisahkan antara kita manusia dengan alam sekitar kita, termasuk alam semesta. Jadi apapun yang kita lakukan ini, apapun yang kita perbuat di dunia ini, baik sesama manusia maupun dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, juga alam di sekeliling kita, yang mana dalam hubungan ini masing-masing saling kebergantungan dan tidak akan bisa terpisahkan. Belum lagi hubungan kita dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pemilik jagat raya ini, sudah sangat begitu jauh, sehingga terjadi berbagai macam fenomena-fenomena yang muncul sebagai bencana dan musibah itu kepada kehidupan umat manusia ini. Barangkali kita harus introspeksi diri. Jadi saudaraku, hubungan antara manusia dengan alam semesta itu, seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dipisahkan. Karena diri kita ini sebenarnya pada hakikatnya berasal dari alam semesta itu. Bahan dasar alam semesta ini berasal dari 4 unsur alam. Berasal dari 4 unsur atau 4 anasir. Apa itu? Tanah, angin, air, dan api. 4 unsur ini yang ada di luar diri kita, yang sering kita lihat, yang kita rasa itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Tanpa 4 unsur ini yang ada di diri kita, kita tidak jadi apa-apa. Apalagi mau jadi makhluk atau manusia, tidak mungkin. Kita tersusun dari 4 anasir ini. Setelah terbentuknya 4 unsur yang saya katakan tadi, tanah, air, angin, dan api yang ada di diri kita, maka lahirlah yang namanya roh. Ruh inilah yang bisa menggerakkan badan ini, atau ruh inilah yang bisa menggerakkan jasad. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini yang memiliki nyawa, semua digerakkan oleh roh atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai sumber daripada nur, sebagai asal daripada roh. Karena roh berasal dari Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad berasal dari Nur Tuhan, sedangkan Nur Tuhan berasal dari Nur Zat, sedangkan Zat berasal dari rahasia Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi diri kita ini, apa yang ada di tubuh kita ini, di badan kita ini, sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, yang mana mereka tidak memiliki akal dan pikiran. Hanya manusia yang memiliki itu, sehingga manusialah yang memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi di muka bumi ini, termasuk apa yang dia perbuat, akan dimintain pertanggungjawabannya.
Dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi. Ada perjanjian itu. Apabila perjanjian ini bisa dilaksanakan atau bisa ditepati, maka kehidupan manusia itu akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan keselamatan. Dan apabila sebaliknya, maka akan mendapatkan malapetaka. Jadi sebenarnya sifat-sifat ini, kita manusia sebenarnya dengan kondisi yang ada saat ini, dengan teknologi yang begitu modern, membuat kita menjadi lupa akan janji itu. Padahal janji itu sebenarnya adalah ikatan antara kita dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai manusia yang sudah diberikan akal dan pikiran, diberikan semua fasilitas dalam kehidupan ini. Sehingga bila janji ini tidak dilakukan atau tidak bisa dijalankan, maka yang terjadi adalah sesuatu yang sangat merugikan manusia itu sendiri. Yang mampu melaksanakan janji-janji manusia di dalam alam sebelum ia lahir ke dunia ini hanya Satrio Piningit. Hanya beliau yang mampu memegang janji dan sekaligus melaksanakan janji-janji itu kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga beliau sangat dimuliakan oleh para aulia, para ulama, para ilmuwan, para agamawan maupun para spiritual. Karena begitu sangat tingginya kedudukan beliau, martabat beliau begitu sangat diagungkan, dimuliakan. Seakan-akan beliaulah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya beliau yang mampu, yang bisa merubah keadaan ini, yang bisa memperbaiki keadaan yang sudah begini hancur, yang sudah sangat semerawut ini.